ekoenzimnya ini tutupnya kurang lebih ukurnya 10 mili ini kawan-kawan. Aturan ekoenzim yang bagus itu semua petani organik pasti tahu ini adalah warna kuning. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di tanaman cabai merah keriting. Nah, pada tanaman cabai merah keriting pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tanaman ini sebenarnya ada sesuatu yang istimewa. Nah, apa istimewanya itu? Nah, sebelum saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ada pertanyaan di kolom komentar saya dalam video sebelumnya. Itu kurang lebih 6 bulan sebelumnya saya pernah mengaplikasikan sistem organik yaitu dengan menggunakan ekoenzim kawan-kawan. Nah, di mana ekoenzim ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk tanaman, baik itu tanaman cabai, buah-buahan atau tanaman sayur sebenarnya. Tetapi jangan kita menggunakan overdosis. Nah, salah satu di kolom komentar saya itu ada mengatakan, apakah Bapak atau abang menggunakan ekoenzim itu tidak overdosis? Dan sebenarnya pada waktu itu saya menggunakan ekoenzim memang overdosis. Itu ada alasannya kawan-kawan. Nah, salah satu alasannya adalah karena cuaca pada waktu itu yang saya sampaikan adalah waktu aplikasikan penyemprotan itulah cuaca ekstrim, dalam arti kata hujan kawan-kawan. Saya menggunakan dosis itu kurang lebih 4 ml per 1 liter air. Sebenarnya aturan penggunaan ekoenzim adalah 1 ml per 1 liter air atau 2 ml per 1 liter air. Itu dosis yang bagus untuk ekoenzim. Jadi kalau overdosis sampai 4 ml per 1 liter air, apa yang terjadi? Tanaman bisa gosong atau daunnya bisa gosong, bahkan terjadi kerontokan. Itu biasanya terjadi. Tetapi kawan-kawan saya katakan, ini saya gunakan pada waktu itu adalah karena cuaca hujan. Jadi sama sekali waktu penyemprotan itu tidak efektif sama sekali kawan-kawan. Jadi begitu kita semprot langsung turun hujan. Saya perkirakan paling yang lengket di tanaman cabai pada waktu itu hanya 1% saja kawan-kawan. Tidak sepenuhnya sama sekali. Sehingga tidak berpengaruh buruk untuk tanaman. Tetapi ingat kawan-kawan. Ini saya katakan ingat. Kalau cuaca cerah jangan menggunakan ekoenzim overdosis. Nanti tanamannya akan gosong, bahkan terjadi namanya rontok buah dan rontok daun. Nah, sekarang pun saya akan melakukan penyemprotan tanaman cabai merah keriting ini, yaitu menggunakan ekoenzim lagi, tetapi ditambah dengan satu bahan, sama seperti yang dulu. Dan bahan ini sebenarnya sangat murah meriah, tetapi sangat manjur sekali, antiseptik sebenarnya kawan-kawan. Nah, sebelum kita meracik untuk proses penyemprotan cabai merah keriting ini, kita lihat dulu kawan-kawan kondisi tanaman cabai merah keriting yang akan kita semprot ini. Nah, ini tanaman cabai merah keriting merek Jeko ini kawan-kawan, tapi cukup bagus, dia sebenarnya buahnya lebat sekali. Nah, ada yang istimewa sebenarnya dalam penanaman cabai ini kawan-kawan, karena sebenarnya bibit yang kita tanam ini sudah tidak layak ditanam sebenarnya. Mengapa saya katakan tidak layak ditanam? Karena kemarin cuaca ekstrim bulan 1, bulan 2 itu kita ketahui bahwa sebagai petani sudah pahamlah cuaca ekstrim itu. Di tempat saya hujan terus-menerus dan saya membuat bibit itu kurang lebih 2 pack kawan-kawan merek Jeko merah keriting ini. Sama sekali kita tidak bisa menanamnya karena tidak bisa mengolah lahan karena situasi hujan terus-menerus. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Bibit yang kita buat itu akhirnya berbuah di tempat pembibitan sendiri. Karena kita atau saya tidak menggunakan pot tray ataupun dibumbung, langsung kita tebar di tanah kawan-kawan. Sehingga dia tumbuh agak besar sehingga berbunga dan berbuah. Nah, kurang lebih buahnya sudah seperti ini besarnya kawan-kawan waktu di pembibitan. Nah, setelah kurang lebih sudah segini buahnya, akhirnya saya mempunyai inisiatif daripada tidak tertanam sama sekali, lebih baik kita tanam seberapa bisanya dan kita akan gunakan untuk kebutuhan dapur kita sendiri atau dalam arti kata untuk kita konsumsi sendiri. Akhirnya kita menanam kurang lebih 200 pohon kawan-kawan, sehingga
pohon cabai yang sudah berbuah pun terpaksa kita tanam, kita olah lahan seperti ini tanpa menggunakan namanya pupuk-pupuk kimia, pupuk apapun, langsung kita olah secepatnya karena situasi cabai sudah berbuah. Nah, setelah kita melakukan penanaman, tetap saya menggunakan pengocoran. Nah, setelah kita kocor itu, buahnya yang sudah kecil-kecil seperti ini tidak rontok, begitu juga bunganya. Itu kehebatan trichoderma dan asam humat serta silika karbon. Karena tiga bahan ini sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanah. Setelah berapa harinya kita juga kocor dengan menggunakan asam amino. Jadi asam amino itu sangat bagus juga untuk tanaman cabai yang baru pindah tanam agar tidak stres, kawan-kawan. Nah, inilah kondisi tanaman yang sebenarnya yang saya sampaikan, bahwa dengan memanfaatkan walaupun bibit sudah tua sekalipun, karena kita menggunakan bahan-bahan yang sangat bagus sekali sehingga bisa menghasilkan yang bagus walaupun saya katakan tanamannya tidak terlalu tinggi. Ini kurang lebih ini tingginya hanya 80 ini kawan-kawan, 80 cm. Jadi tidak terlalu tinggi, maka saya tidak menggunakan ajir atau bambu untuk sebagai penopang. Karena ini juga untuk kebutuhan kita sendiri dan juga ala kadarnya, tetapi dengan demikian tetap menghasilkan sesuatu yang istimewa. Sebagaimana kawan-kawan perhatikan ini buahnya cukup lebat juga walaupun keadaannya seperti ini. Ini bagus sekali dia. Nah, saya sekarang ini akan meracik obat di mana kita, karena ini untuk kebutuhan sendiri, makanya saya menggunakan bahan-bahan ekoenzim seperti yang saya katakan tadi, dan juga satu bahan yaitu yang sebenarnya sangat bagus sekali untuk anti jamur, antiseptik, dalam arti kata juga untuk penyakit juga bagus sekali. Dan saya juga sering menggunakan bahan yang satu ini, kawan-kawan. Nah, mari kita lihat cara meracik bahan yang satu ini. Sebenarnya murah-murah, simple, dan sangat bagus, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ekoenzimnya. Nah, ini tinggal lagi sedikit. Ini sudah lama sekali, ini kurang lebih 3 bulan lebih, ini tinggal lagi sedikit karena sering saya memakainya juga. Dan kita membuat atau menanam sayuran itu ada 2 jenis, yaitu organik dan semi organik, kawan-kawan. Nah, yang kita publikasikan sekarang atau kita bikinkan video adalah yang organik, kawan-kawan. Nah, ini ekoenzimnya, ini tutupnya kurang lebih ukurannya 10 mili ini, kawan-kawan. Jadi sebenarnya ini tangki 14 liter air. Jadi seperti tadi saya katakan pada sebelumnya bahwa aturan ekoenzim yang bagus itu adalah 1 ml per 1 liter air, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Atau 2 ml per 1 liter air itu. Kalau overdosis nanti tanaman gosong seperti tadi saya katakan. Nah, kita pakai seperti ini. Nah, ini 10 ml. Saya akan memakai 2 karena 14 liter air ini, kawan-kawan. Jadi dosisnya kurang lebih 1,3. Tidak terlalu banyak, tidak overdosis lagi, kawan-kawan. Karena sekarang ini adalah cuaca cukup cerah, jadi saya juga tidak berani lebih daripada takaran daripada pengaplikasian yang baik itu. Dan salah satunya yang saya pakai ini organik adalah, nah ini sebenarnya semua petani organik pasti tahu ini adalah warna kuning. Ini adalah kunyit. Nah, ini adalah kunyit bubuk, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali sebenarnya kalau kita menanam sistem organik untuk tanaman. Seperti tadi saya katakan, ini antiseptik. Juga untuk kesehatan manusia juga bagus, atau untuk kesehatan kita. Jadi ini sangat bagus sekali. Nah, dan saya juga sering menggunakan kunyit seperti ini bahannya. Nah, ini cukup banyak ini, kawan-kawan. Karena ini kalau kunyit tidak akan istilahnya overdosis dia, kawan-kawan. Dan karena saya sering juga menggunakannya. Nah, seperti ini. Kita campur aja langsung ini. Dan tangki ini kita sudah isi air, kawan-kawan. Jadi karena dengan campuran kunyit ini, dia bagus sekali untuk jamur sebenarnya seperti busuk daun ataupun kesehatan untuk tanaman itu sendiri, kawan-kawan.